karena kayak ketika kita banyak pikiran tuh physical energy kita tuh nggak kepake, and that what makes things worse. Kayak benar-benar di pikiran terus, pikirannya sampai kemana-mana, and then we cannot do anything. Jadi psikolog aku anjurin untuk melakukan olahraga. And so far aku olahraganya tuh boxing, yoga, and then kadang juga cuman lari aja gitu. Anything to just keluarin semua energi. Aku suka dancing sih sebenarnya. Dancing. Jadi kayak anything really. Kalau misalnya kalian suka traveling ya traveling, mungkin nggak harus yang expensive atau keluarin banyak uang, kayak it could be any place you alone atau sama temen yang emang bisa ngertiin. Menyibukkan diri sih. Tapi I have my moments I have my insecurities ketika momennya itu muncul ya. Aku blessed to be surrounded sama teman-teman yang ngerti keadaan aku dan mendengarkan dan know what to do. Kayak ketika aku anxious dan kayak ngerasa sendiri, aku bilang ke mereka, mau nangis deh, kayak I feel so alone. Ya udah jujur aja, kayak stop denying how you feel inside. Karena semakin kita deny, semakin lama proses untuk sembuhnya. Gitu sih. Oke, jadi itu menjawab nggak sih? Jadi itu cara Kak Kla kemarin heal herself, lebih ke exploring yourself, expressing yourself, coloring, kayak lebih zen kan, lebih lebih tenang. Kayak fokus ke diri sendiri aja gitu. Iya, fokus ke diri sendiri. Mungkin kita bisa hobi kita apa nih, olahraga atau coloring kayak Klavita. Dan mungkin juga sometimes you need help from others. Kayak that's true. Kita butuh bantuan sometimes dari orang lain. Dan ini kayaknya cocok nih untuk pertanyaan kita selanjutnya dari Lohmania CS. How do you tell other people eventually? Takut atau malu nggak pas ngomongnya? Nah, tentang apa ini? Tentang abuse-nya sendiri? Iya. Sebenarnya lebih ke orang-orang kepo. Awalnya itu kayak aku nggak pernah menutupi aku punya anak itu dari dulu banget. Jadi kayak misalnya ditanyain, ya udah aku jawab kayak ya udah punya anak. And then seperti biasa ya kayak we are surrounded by kepo people yang kayak selalu nanya, oh udah nikah, suaminya kerja apa, suaminya ini itu bla bla bla. And then aku I don't know aku udah capek mungkin ya sama pertanyaan itu. Jadi jawaban aku kayak cuman udah cerai, aku gituin kan. And then they be kepo again kayak cerai kenapa, yang kayak gitu kan. Iya. Terus aku ya udah bluntly saying KDRT dengan hoping they stop asking me question. Sometimes they stop, sometimes enggak gitu. Jadi I don't know, kayak aku mungkin udah accept what happened, aku udah menerima what happened, and then aku nggak bisa merubah itu. Yang aku bisa lakukan adalah menerima, belajar dari situ, dan start over. Jadi kayak aku nggak pernah malu atau malu atau takut untuk cerita itu sih. Karena ya that's what happened in my life. Itu ngebuat aku yang sekarang. Karena aku dulu tuh sama sekali nggak berani speak up loh. Segitunya kayak apa-apa tuh dipendem kayak walaupun aku disagree,
tentang sesuatu, ya udah aku diem aja, kayak aku manut-manut aja gitu. And then that happened. Jadi ya udah terpaksa untuk speak up, terpaksa untuk fight for myself. Jadi ya kalau misal orang nanya, apalagi orang-orang kepo gitu kan, kayak ya udah punya anak, cerai, KDRT, yang kayak gitu sih. Kayak I don't know kenapa aku kayak gitu. Cuman mungkin capek dengan orang-orang yang kepo dan ngerasa menganggap itu tabu gitu ya. Iya. Mungkin Ya, orang-orang masih anggap karena itu tabu ya Kak di sini. Dan mungkin reminder juga buat kita semua, not questions are to be asked for. iya, Jadi kita kalau bertanya, mungkin berpikir lagi apakah pertanyaan ini layak nggak untuk ditanya, is she or he close enough with me. Bahkan mungkin even if you're really close, bukan berarti pertanyaan itu bisa untuk ditanyakan. Other people mungkin kayak Kak Klavita bisa langsung bilang, bisa langsung jawab, tapi mungkin orang lain you don't know how they feel inside kan. Jadi reminder nih guys buat kita semua, buat lebih iya, berpikir kayak dulu sebelum bertanya. lebih kayak ke apakah pertanyaan itu pantas atau enggak sih. Kayak people need to learn privacy, you guys. Betul. Sampai sekarang pun tuh kayak masih ada yang nanya, Mami Tata anaknya mana, yang kayak gitu-gitu. Padahal aku maybe dia nggak ngeliat story aku ya, cuman I obviously say kayak aku nggak bakal share atau publish anak aku karena for me it's privacy. Kayak zaman sekarang tuh once up di internet ya udah gitu kan, can be forever, dan aku nggak mau anak aku untuk publicly muncul sampai dari dianya sendiri gitu. Kayak ketika dia memutuskan untuk publicly show up ya udah. Cuman sekarang kan kayak masih umur segitu, and I don't want that. I don't want such exposure untuk anak aku. So please guys, you need to learn privacy. Hargai privacy guys. Ini kita udah speak up nih di sini bareng Kak Klavita mengenai privacy. So learn the questions first sebelum menanyakan. Belajar mengenai privacy seseorang. Nah, ini Kak, kita pilih satu lagi question dari question box di story kemarin sebelum kita lihat questions dari teman-teman di sini. Ini hubungannya dengan modeling Kak. Ini dari fanpage kakak juga, dari Clavteam_. Sebagai seorang model, bagaimana cara menyikapi kasus pelecehan yang sering menimpa dunia modelan? Karena mungkin abuse kan gak hanya dalam relationship, tapi juga bisa dalam karir. Nah, menurut kakak gimana tuh? Ini salah satu hal yang aku masih belajar juga sih. Iya. Karena ya not long ago aku ngalamin itu lagi. Mungkin aku nggak mau speak up tentang itu karena satu, kayak masih baru banget kejadiannya, dan dua, aku belum ready. Cuman ya speak up and I know it's not easy. Aku pun juga masih belajar, tapi yang jelas adalah ketika that happened not long ago, dan aku di situ cerita sama temen aku what happened. Kebetulan dia juga ada di set sih, what happened, and then gimana perasaan aku saat itu. Dan aku cerita ke krunya, ke kru yang ada di situ, yang responsible lah, yang bertanggung jawab pada saat proses syuting itu. I think itu udah sesuatu ya ketika aku berani komplain kayak, kok gue diginiin sih, walaupun nggak berkoar-koar banget, cuman aku menunjukkan ke kru itu bahwa
gue nggak suka diginiin, and I don't think it's right. Jadi ya itu sih, speak up, berani cerita sama temen kalau bisa, ya kayak menunjukkan aja kalau misalnya satu itu salah, dua lu nggak suka digituin. I think that's more than enough. Oke, jadi kita untuk belajar speak up, karena mungkin abuse itu bisa terjadi di karir apapun, di kehidupan sehari-hari, Iya. kita keluar rumah aja itu bisa langsung terjadi. So, if it happens to you, you have to speak up, berani sebagai wanita, and know that you're strong, you can do it. Iya. Okay. Cuman apa ya, speak up tuh mungkin di pikiran orang speak up tuh harus berkoar-koar banget, but sometimes no, sometimes just tell satu orang yang ada di situ yang emang in charge kalau misalnya lu diperlakukan seperti itu. Yeah. Mungkin It sometimes could be that simple. Mikirnya speak up itu kita harus ke polisi atau kemana gitu. Iya, something big gitu kan. Something big, ya. Tapi kayak Kak Vita bilang, mungkin dari yang in charge di situ kita bisa speak up. Oke. Nah, ini kita lihat pertanyaan dari question box, Kak. Kita pilih, ini udah banyak banget, kita pilih aja beberapa. Ini banyak banget. Tapi kita pilih mungkin yang belum kita bahas tadi, Kak. Apa tuh? Oke, ini kayaknya boleh nih, Kak. Dari Rifki Danu. Oke. Halo, menurut Kak Kla, mungkin nggak sih perempuan melakukan domestic violence juga? Nah, topik kita kali ini kan tentang women against abuse, tapi kalau diputar nih role-nya, menurut Kak Vita gimana? Seperti yang tadi aku jelasin tentang apa sih itu domestic abuse. Domestic abuse itu tindakan yang melecehkan, merendahkan, nggak harus physical tapi bisa juga verbal dengan kata-kata atau juga bisa secara seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kepada satu bisa anak, dua bisa istri, tiga bisa suami. Jadi kayak of course women bisa melakukan itu. Mungkin kalau misalnya perempuan lebih ke apa ya, verbal ya sering terjadinya. Iya, benar. Cuman yang aku mau tekankan adalah kayak jangan kekerasan di apa, balas kekerasan gitu loh. Kayak aku pernah dibilang gini, bukannya aku melakukan itu ya, cuman kayak misalnya kita salah ucap atau salah omong, and then kayak dibilangnya ya lu pantas dipukul karena lu ngomong kayak gitu. Pernah nggak sih mendengar pembelaan seperti itu? Iya, banyak kali denger gitu, Kak, pasti. Kayak defensifnya those abuser adalah kayak gitu, kayak lu pantas karena lu salah. Iya. Gitu sih. Banget. Mungkin ini nggak ada hubungannya ya sama pertanyaannya, cuman kayak it popped in my mind gitu. Iya. Cuman ya bisa, perempuan juga bisa melakukan itu karena domestic abuse itu banyak bentuknya, bisa dilakukan terhadap semua orang. It could happen anywhere to anyone. Iya, benar-benar. Bahkan our closest ones, siapapun bisa. Iya. Oke, Kak, ini kita tapi balik. Kayak No, it's okay, Kak, go on. Apa ya, aku jadi lupa mau ngomong apa. Nanti aja. Oke, Kak, kalau gitu kita balik lagi nih ke questions dari kita, mengingat
Kayaknya waktu kita udah mau sejam, jadi kita lanjut aja nih ke kalau dari Kak Klavita sendiri, gimana sih cara empower sesama wanita? Menurut aku sih kita bisa empower sesama wanita atau orang lain lah ya, let's say generalize gitu. It could be as simple as dengerin, nggak judging. Kayak kadang tuh nunjukin support tuh nggak harus yang kayak gue support tuh banget nih, kayak sometimes you don't have to say that. Sometimes lu cukup ngedengerin dan kayak ya udah just listen tanpa nambahin tapi lu harus gini, lu harus gitu dan segala macem. Kayak cukup dengerin aja, and if you don't have anything nice to say, just don't say anything. Kayak gak semua orang tuh mau ngedengerin opini lu juga atau perlu opini lu. Jadi kayak as simple as that. Menurut aku kalau misalnya kita ngelihat sesuatu yang gak kita sukain dari orang lain, ya udah it's for yourself gitu loh, ngapain di umbar-umbar atau di apa ya omongin, kecuali konteksnya dia melakukan sesuatu terhadap kita and then kita mau curhat, itu kan konteksnya curhat. Iya benar-benar. Ngerti gak sih perbedaannya? Iya. Kayak ya udah just keep it to yourself. Kalau misalnya you don't have anything nice to say, just keep it to yourself, diem aja, nggak usah kasih opini. Ya kayak gitu sih, karena aku ngelihatnya banyak orang judgy ya, dan ketika kita udah judgy ya susah untuk support orang lain. Iya benar. Dan satu lagi mungkin bersyukur sama yang kita punya, karena women kayak suka ngiri-ngirian gitu nggak sih? Kayak we have tendency to like the grass is greener. Iya benar-benar. Iya kan? Jadi kayak aku pun juga dulu kayak gitu, aku mengakui kayak apalagi di dunia modeling yang kayak setiap hari tuh ada model baru dan segala macam, dan jadi insecure sendiri kan. Jadi kayak aku belajar untuk mensyukuri apa yang aku punya, apa yang Tuhan udah kasih, dan ya udah lakukan terbaik aja. And yeah, that's the only way kita bisa support satu sama lain. Focus on what you are doing, listen to others. Kalau misalnya nggak ditanya, nggak usah ngasih opini. Kayak gitu aja sih. It could be that simple. Oke, bener banget. Itu jadi reminder lagi nih buat kita semua yang mungkin masih too judgy. If you have nothing nice to say, keep it to yourself. Karena kita nggak tahu perkataan kita itu bisa menyakiti seseorang itu sampai kayak gimana, how her mental health. Kalau kita too judgy, kayak ini kayaknya signalnya buffering. Oke, halo Kak. Iya, halo. Oke, we're back again. Dan mungkin Kak, sebelum kita menutup live session kita hari ini kan udah banyak banget yang kita bahas hari ini, walaupun we cannot talk all about it, karena kalau kita mau bicara soal domestic abuse kayaknya bakal lama banget, kita bicara soal INTM juga bakal lama banget. Jadi kita ringkas-ringkas aja pembahasan kita hari ini. Sebelum menutup nih Kak, kira-kira motivasi dan harapan dari Kak Kla sendiri mengenai topik kita hari ini, yaitu Women Against Abuse, itu seperti apa? Aku sebenarnya kepengen lebih menekankan kalau misalnya topik ini tuh sensitif. Jadi kalau misalnya sensitif doesn't mean kita menghindari pembicaraan itu ya. Sensitif means kita harus lebih hati-hati approaching-nya, pendekatan dari percakapan itu sendiri, dan nggak kita harus melihat sikonnya, orangnya, dan lebih hati-hati aja sih. Jadi itu yang mau aku tekankan, kayak
aku mau pembicaraan domestic abuse ini nggak tabu lagi. It's something that we should talk about, tapi ya in a sensitive way, more careful gitu. Itu satu. Dan kedua, aku lebih kepengen menekankan kalau misalnya balik lagi ya, topik ini harus dibawa dengan hati-hati, jangan sampai dijadikan sebuah bercandaan. Cause that happened to me. That happened to me ketika ada masanya aku di INTM itu dibenci banget dan aku reading all the comments. Ada yang kayak membahas topik itu secara apa ya, lebih mengolok-ngolokkan. Kayak yang aku inget itu lo julid sih makanya lo dipukulin sama suami lo atau kayak gitu, something like that. For me kayak itu udah happen ya, it happened and I accept it, and kayak ya udah, jadi ketika orang mencemooh aku dengan itu, aku lebih yang kayak oke, kayak lebih yang enggak emosi atau sedih lagi atau apa, hurt a little bit tapi nggak separah itu. Cuman yang aku mau adalah comment section aku di Instagram itu bisa diakses sama semua orang. Social media itu bisa diakses sama semua orang. Let's be more sensitive. Kita nggak pernah tahu siapa yang bakal baca itu. Apakah dia mengalami hal serupa sama apa yang aku alamin dulu. Dan kita nggak pernah tahu ketika dia baca itu efeknya tuh sedamage apa. Benar. Kayak, are you gonna be responsible for that? Karena efek dari domestic abuse itu sangat parah. It could traumatize you, it could make you suicidal even. Jadi kayak, let's be more sensitive about it. Let's stop using that as a joke. Itu sih yang pengen aku tekankan di kesempatan ini. Ya. Oke. Dan reminder banget nih buat kita, ini ada 200 orang yang nonton. Mungkin kita yang sometimes masih suka judging via online, seperti yang Kak Kla bilang tadi, we don't know how it would make them feel. Ada yang menerima, ada yang kayak itu bisa langsung mengganggu mental health-nya. So, apalagi orang yang berjuang dari keluar dari toxic relationship. Benar banget. And if you have nothing nice to say, diam aja. Itu gemes banget ngelihat orang-orang yang kayak suka hate comment. It's really bad. But to see where you are right now, Kak, big applause dari kita semua. You have overcome your past dan see where you are right now. It's amazing, Kak. We're so happy for you. Thank you. Yeah, thank you for this opportunity loh, beneran. Dan thank you buat semua yang udah nonton. Like, your support means so much to me. Karena aku pun tuh semenit before this live kayak se-anxious itu, kayak aduh gue ngomongin apa ya, kayak. But yeah, I did it. You did so well. Thank you. Thank you so much. Thank you yang udah join. Thank you udah sharing bareng Voice of Women di sini. Kita bisa belajar bareng dan educate ourselves more juga lewat live ini. Reminder buat kita semua, tadi semua yang udah dibilang Kak Kla. We're so happy dan semoga teman-teman di sini juga boleh ngambil apa yang udah kita bahas hari ini dan langsung terapin, langsung share, langsung educate teman-teman yang lain biar sama-sama kita jadi pribadi yang lebih baik, jadi netizen yang lebih baik lagi. Thank you so much, Kak. Thank you. Kak, sebelum kita end live, kita turn off comment dulu, terus kita capture ya, Kak, buat boleh. Dokumentasi. Oke, 1, 2. Oke, sekali lagi, 1, 2.
Okay, thank you so much, Kak, for Thank being you. here tonight. See you. Hope to see you in person one day because I adore you so much. Yeah. Thank you. Thank you so much, Kak. Thank you for the Bye. opportunity. Bye. Bye Bye. semua. Thank you udah join. Oke, ini kita cobain ya, guys. Ini kok Ini belum mau kalau Kak? N-nya aku yang N atau gimana sih? Oh, bisa, Kak. Bisa. Oke. Oke, thank you, Kak. Dah, thank you. Kok nggak bisa ke end ya? Maybe it doesn't want to end yet. Aku coba ya. Iya, bisa, Kak. Oke, coba. Bye. Oke, bye-bye.